Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap anak-anak bersama dengan keluarga semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah anak-anak, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu God is so good. Pakai gerakan ya, yang semangat. Ayo, 1, 2, 3. Nah anak-anak, kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa beserta kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami agar dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tema kita pada hari ini adalah kita semua sedang dalam perjalanan. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Anak-anak ikut membaca ya. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah anak-anak, hari ini ibu membawa beberapa gambar ya. Coba anak-anak perhatikan di mana letak kesamaan dari gambar-gambar berikut ini. Ada pesawat terbang dan kereta api, mobil, ada sepeda motor, dan juga kapal laut. Nah, coba anak-anak lihat. Apakah anak-anak tahu di mana letak persamaan yang ada pada gambar-gambar yang tadi sudah ibu tunjukkan? Apa ya? Betul. Gambar-gambar tadi adalah alat untuk transportasi. Semua yang tadi sudah ibu tunjukkan menunjukkan cara-cara untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia dapat bepergian dengan mobil, kereta, pesawat, motor, sepeda, dan bahkan juga beberapa waktu yang lalu anak-anak bisa pergi dengan naik becak atau dokar. Seperti yang mungkin pernah anak-anak alami, ketika kita melakukan perjalanan, tidak selamanya jalan kita itu lancar meskipun kita lewat jalan tol. Terkadang jalan yang kita lalui datar, lurus, dan menyenangkan. Tetapi terkadang juga kita melewati jalan yang berlubang dan berbatu. Anak-anak, begitu pula dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini dapat diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Terkadang hidup kita itu lancar, tidak ada hambatan, menyenangkan, bisa makan enak, bertemu dengan teman-teman, dapat tertawa dan melakukan banyak hal yang kita sukai. Tetapi anak-anak, kadangkala kehidupan kita itu seperti melewati tanjakan, curam, dan jalanan yang berlubang. Salah satunya adalah sudah hampir 15 bulan kita dipaksa untuk belajar di rumah. Kegiatan kita dibatasi, tidak boleh bertemu dengan banyak orang yang mungkin kita sayangi dan kita rindukan. Menurut anak-anak saat ini, perjalanan seperti apa yang sedang kita jalani? Menyenangkan, membosankan, atau menjengkelkan? Nah, bagi ibu, perjalanan mengajar selama 15 bulan ini tidak pernah terbayangkan. Ibu tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat
mengalami yang seperti ini, mengajar di depan kamera dan tidak berjumpa dengan anak-anak secara langsung. Tetapi ibu belajar banyak hal. Ada hal yang menyenangkan ketika belajar cara-cara baru untuk menyampaikan pembelajaran. Tetapi anak-anak ada juga hal-hal yang menjengkelkan, karena ada anak yang tidak tertib mengumpulkan tugas. Ada anak yang mengerjakan tugas tapi sembarangan saja, tidak bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana dengan anak-anak menjalani perjalanan selama 15 bulan ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19? Setelah melalui berbagai pengalaman perjalanan kehidupan ini, ada satu hal anak-anak yang ibu sangat bersyukur, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita seperti janjinya di dalam firman-Nya yang telah kita baca bersama-sama di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, ibu berharap demikian juga dengan anak-anak. Tuhan telah senantiasa menyertai dan menolong anak-anak melalui dan melewati masa pandemi ini. Namun, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin dalam perjalanan yang lalu kita bisa saja melakukan kesalahan. Misalnya apa ya? Ya betul, kita belajar kurang serius. Mungkin kita menggunakan waktu lebih banyak untuk bermain daripada belajar. Mungkin ada juga yang mengerjakan penilaian harian atau PAT dengan kurang jujur. Atau kita kurang tertib mengikuti renungan setiap pagi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah anak-anak, Tuhan menginginkan kita untuk berubah. Tuhan menginginkan kita untuk menyesal. Tuhan ingin kita mohon ampun dan melakukan kembali kehendak-Nya yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, minggu depan anak-anak akan mendapatkan rapot dan mendapatkan hasil usaha anak-anak belajar selama 1 tahun. Anak-anak dapat belajar dari perjalanan selama pandemi ini. Nah, anak-anak bisa melihat apa yang harus saya tinggalkan, apa yang dapat saya tingkatkan, apa yang dapat saya perbaiki. Dan yang pasti anak-anak harus ingat, anak-anak harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak tahu pengalaman apa yang akan kita hadapi di depan. Tetapi jika Tuhan beserta dengan kita, kita merasa yakin dan aman bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baik melalui seluruh perjalanan kita. Nah anak-anak, untuk mengingatnya kita baca kembali ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bersama-sama kita membacanya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita akan bisa menang kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dengan gerakan ya, yang semangat.
kita memberikan persembahan. Anak-anak, seperti biasanya persembahannya dikumpulkan dulu di sebuah tempat ya. Ibu juga setiap kali mengikuti ibadah akhir pekan selalu mengumpulkan persembahan di tempat ini. Nah, nanti persembahan anak-anak akan diberitahu akan digunakan untuk apa. Untuk apa sih kita memberi persembahan? Betul, karena kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Itu sebabnya kita memberikan persembahan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa selama kami menjalani pembelajaran, Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam perjalanan selanjutnya di depan kami, kiranya Tuhan senantiasa juga memegang tangan kami. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman, saudara atau orang-orang yang tidak kami kenal. Mereka yang mengalami banyak hal kesulitan yang tidak menyenangkan, tetapi kiranya Tuhan menyertai mereka untuk melalui semuanya bersama-sama denganmu, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang begitu mengasihi kami, kiranya Engkau juga menolong mereka di dalam pekerjaan dan di dalam persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengolah nilai rapot, kiranya Engkau memberikan kesehatan. Engkau boleh menyertai mereka di dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin dan menolong kami di dalam kami melakukan berbagai kegiatan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam kasih Kristus yang senantiasa menyertai kami, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Tuhan memberkati anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ingat 5M. Apa itu 5M? Ya, memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan menjaga mobilitas. Sampai jumpa.